Sahabat GKI Klasik Solo, mari bersama berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih, tolonglah kami di dalam renungan saat ini untuk kami bisa mengerti makna dari firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami beroleh kebahagiaan. Amin. Sahabat GKI Klasik Solo, manakah di antara dua pernyataan ini yang menurut Anda lebih benar? Bahagia dulu, baru bisa tersenyum, atau tersenyum dulu, maka bisa merasa bahagia? Yang mana? Mungkin Anda akan menjawab bahwa ya tentu bahagia dulu dong, baru kita bisa tersenyum. Kan kalau kita mengalami hal-hal yang membahagiakan, maka kan otomatis kita tersenyum. Dan sebaliknya, kalau kita mengalami hal-hal yang menyedihkan, maka kita tidak bisa tersenyum. Nah, benar sekali jawaban dari Anda. Pada umumnya orang akan mengatakan, bahagia dulu, baru bisa tersenyum. Tetapi, tahukah Anda bahwa ternyata tersenyum dulu juga bisa membuat kita bahagia? Nah, mungkin kita bertanya-tanya, kok bisa ya? Nah, ternyata memang bisa. Dan itu sudah dibuktikan sejak lama. Sejak tahun 1906, seorang fisiolog asal Prancis yang bernama Israel Wenbaum, dia adalah seorang fisiolog yang artinya seseorang yang mempelajari bagaimana tubuh manusia itu bisa bekerja. Nah, Wenbaum ini mengatakan bahwa ekspresi itu justru duluan dan emosi itu mengikuti, bukan sebaliknya. Emosinya duluan, baru ekspresinya belakangan. Nah, jadi kalau bagi kita pada umumnya mengatakan, ya kita harus bahagia dulu dong, baru bisa tersenyum, maka Wenbaum ini mengatakan sebaliknya, bahwa kita itu bisa tersenyum dulu, maka kita bisa merasakan kebahagiaan. Nah, dasarnya adalah Wenbaum ini mempelajari bahwa ketika otot wajah kita ini bergerak ke atas ya, kalau kita tersenyum, maka akan terjadi mekanisme hormonal di otak kita. Nah, otot-otot yang tertarik ke atas itu tadi akan menyebabkan aliran darah kita itu meningkat, aliran darah yang ke otak itu meningkat sehingga semua sel dan jaringan tubuh kita akan mendapatkan pasokan oksigen. Dan hal inilah yang akan menimbulkan perasaan bahagia. Nah, sebaliknya, kalau ekspresi kita sedih, tanpa senyuman, tanpa tarikan otot yang ke atas, maka hasilnya adalah otak kita kekurangan oksigen sehingga akan menghasilkan perasaan tidak bahagia, bahkan juga perasaan seperti kecemasan, depresi, dan perasaan-perasaan menderita yang lainnya. Ya, memang tubuh kita ini luar biasa ya. Wenbaum juga mengatakan, jauh lebih baik dan lebih mudah bagi seseorang untuk membuat dirinya tersenyum duluan ya, daripada harus menunggu kebahagiaan itu datang duluan baru bisa tersenyum. Nah, kalau kita itu menunggu sampai sebuah peristiwa yang membahagiakan itu datang baru kemudian kita bisa tersenyum, maka sebenarnya kita akan rugi sendiri. Kenapa? Karena kita bisa menciptakan rasa bahagia itu hanya dengan tersenyum, tanpa harus menunggu adanya peristiwa membahagiakan yang terjadi. Nah, Wenbaum dan seorang pakar lainnya dari Prancis yang bernama Hubert Sezong mengatakan bahwa jika seseorang itu mengalami depresi atau kecemasan, kemudian dilatih untuk mengontrol otot-otot wajahnya dengan cara tersenyum misalnya, maka mereka akan terlihat lebih bahagia. Mereka juga akan merasakan perasaan yang lebih baik. Bahkan depresi atau kecemasannya itu bisa berkurang. Nah, hal ini juga dibuktikan oleh seorang psikolog yang jauh setelah Wenbaum itu melakukan penelitian. Ya, psikolog ini bernama Paul Ekman dan temannya yang bernama Friesen membenarkan Wenbaum tadi dengan menyebutkan bahwa seseorang yang mengalami depresi itu dapat menurunkan tingkat depresinya dengan cara senyum.
Karena apa? Kemudian perasaan bahagia akan muncul. Seorang psikolog yang lain, asal dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, bernama Ibu Nidaul Hasanat, pernah melakukan pelatihan ekspresi senyum ini pada sekelompok orang yang mengalami depresi. Dan hasilnya betul, tingkat depresi mereka menurun dalam waktu antara 1 sampai 3 bulan. Mereka yang mengikuti pelatihan senyum ini mengatakan bahwa pelatihan ini membuat suasana hati mereka yang tadinya negatif menjadi lebih positif. Lalu muncul perasaan senang, perasaan bahagia, lega, lalu juga perasaan jengkel itu bisa berkurang dan beban hidup juga terasa lebih ringan. Jadi ketika dulu mereka mengalami depresi, ekspresinya mereka itu biasanya hanya sedih, yang misalnya mukanya berkerut atau menangis gitu ya. Maka perasaan yang muncul dengan ekspresi sedih itu juga adalah perasaan sedih. Nah, tetapi ternyata setelah mereka mengikuti pelatihan ekspresi senyum ini, perasaan mereka lebih bahagia. Nah, sahabat GKI Kreasi Solo, pertanyaan lagi nih. Jadi mana yang lebih baik sekarang? Senyum yang asli atau senyum yang palsu? Senyum sungguhan atau senyum buatan? Nah, kalau dalam hal kita berelasi dengan orang lain, maka tersenyumlah dengan sungguhan. Tunjukkanlah senyum yang asli, karena kalau enggak, mungkin orang yang berelasi dengan kita akan bisa merasakan kepalsuan kalau senyum kita itu palsu. Tetapi saat ini kita sedang berbicara tentang senyum itu sebagai terapi, senyum sebagai latihan. Maka kabar gembiranya adalah baik itu senyum yang asli maupun senyum yang palsu, senyum sungguhan ataupun senyum buatan, kedua-duanya itu sama bergunanya untuk memunculkan perasaan bahagia. Ya, sebab yaitu tadi, begitu kita tersenyum, otomatis otot wajah kita tertarik ke atas dan secara hormonal itu akan tubuh kita kemudian akan muncul perasaan bahagia. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi bahwa baik senyum asli ataupun senyum palsu itu sama bergunanya untuk menimbulkan perasaan bahagia, mari sejenak kita saksikan video berikut ini. Our story begins in the mid-1800s when French scientist Guillaume Duchenne studied our emotional expressions by stimulating various facial muscles with electrical currents. He isolated which muscles are behind our expressions of terror, sadness and joy. While many muscles in our face can simulate a smile, only 2 produce a genuine smile, one under our eyes and another on the side of our cheeks. It looks like your eyes are smiling too. Psychologists call this a Duchenne smile. Joy and happiness make us genuinely smile, but can smiling make us genuinely happy? Inspired by Duchenne's work, Charles Darwin suggested that our facial movements influence our emotional experiences. There's a feedback loop, so looking scared would make you more fearful and a genuine smile would make you happy. It's called the facial feedback hypothesis. Skip forward a century and American psychologist Paul Ekman monitored the smiles of a group of women while they watched a series of movies. Those who smiled genuinely, a Duchenne smile, and moved those muscles near their eyes reported feeling significantly more amused and happier than those who didn't smile. So he came to the astonishing conclusion that we smile when we're happy. In a more recent study, one group of participants received Botox treatment for frown lines, which paralysed the corrugator muscles in their brow. The participants couldn't express sad or distressed emotions in their face, and their reported positive mood was higher than other participants who received different cosmetic procedures. Aside from genuine smiles and frown muscle paralysis, there's hope for our fake smiles too. One study found that when participants were asked to fake a smile while completing a stressful activity, they had lower heart rates during a stress recovery period than those with a neutral expression.
so forcing yourself to smile can make you happier. It goes to show that if you grin and bear it, it's more likely your sadness and stress will help to hibernate your worries away. And if you don't already, subscribe to Braincraft for a new brainy video every Thursday. Nah, bagaimana? Anda mau lebih bahagia? Caranya gampang. Berlatihlah tersenyum. Nah, mudah bagaimana berlatih tersenyum itu. Jadi, Anda tinggal mempraktekkan seperti ini. Menarik otot wajah kita ke atas. Nah, Ekman dan Friesen mengatakan bahwa semakin sudut bibir kita ini semakin ke atas, artinya semakin lebar senyum kita, maka semakin banyak juga rasa bahagia yang muncul. Nah, oleh karena itu, sering-seringlah berlatih tersenyum. Dalam hal ini, berarti senyum-senyum sendiri juga nggak apa-apa. Karena semakin sering kita berlatih tersenyum, maka hidup kita akan merasa lebih bahagia. Stres bisa menurun, masalah bisa terasa lebih ringan. Israel Wenboom menyebutkan bahwa bahagia karena tersenyum merupakan obat untuk semua penyakit. Nah, itu yang menjadi kesimpulan dari penelitiannya. Dan tentu kita mengaminkan ini karena apa? Jauh sebelum Wenboom menuliskan kesimpulannya ini, penulis kitab Amsal di dalam Alkitab sudah terlebih dahulu menuliskan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu bisa kita baca di kitab Amsal pasal 17 ayat 22. Nah, selamat banyak tersenyum dan semoga Anda lebih berbahagia. Amin.